Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan langsung mawon. Di sini dalam kitab Safinatun Najah ini menerangkan di bab pertama yaitu tentang Arkanul Islam, rukun Islam. Rukun Islam sudah tentu kita harus tahu ada 5. Nah di sini juga sama wonten 5. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, ya asyhadu an la ilaha illallah ya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, syahadat yang pertama ini namanya syahadat tauhid. Ya, kita berjanji bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kalau saliyane Gusti Allah. Nah, berjanji kok ya bukan hanya kita ucapkan, tapi dengan hati pun juga demikian. Kita punya keyakinan yang kuat bahwa tidak ada Tuhan sing patut kita sembah saliyane Gusti Allah. Lainnya Gusti Allah itu nggak patut kita sembah. Bahkan raja-raja pun nggak patut kita sembah. Nah, terus kepada para guru-guru kita dulu, itu apa termasuk nyembah? Bukan, itu termasuk tawaduk kita, termasuk hormat kita pada guru-guru. Seperti halnya waktu salam Abah Sotikin Bian, kan itu. Kan kita ambung tangani, yode, di apa lagi di punggung tangan, di telapak tangan, ditampung wala. Jadi tujuannya apa? Untuk memuliakan ilmunya beliau. Ya, ilmunya beliau sudah merasuk nang hati kita. Ya, ilmu apapun, apa itu ilmu terbangan, apa niku ilmu tajwid, apa ilmu fikih, mesti dirikake ana sing masuk nang dhewe. Ngoten. Nah, beliau itu para guru-guru kita meskipun sudah nggak ada, ya. Tapi aslinya si ono. Aslinya guru kita masih ada, masih seakan-akan berjalan di muka bumi ini. Karena ilmunya masih terus berjalan pada seluruh murid-murid kabeh, ya mulai murid pertama sampai murid zaman saat niki. Ya, kemudian beliau punya putra-putri. Nah, putra-putri itu termasuk gambaran beliau, ya, termasuk amanah beliau yang harus tetap kita jaga, kita muliakan. Apapun kondisinya, ya, putra-putri guru itu tetap harus kita muliakan. Misalkan gak nyeleneh, misalkan, dia tetap harus hormat. Ya, aja sampai kita rasani anak guru. Ojo rasani itu mengurangi keberkahan ilmu kita sendiri. Ya, meskipun mulia misalkan pada ngerasani anak guru, dia ojo sampai melo-melo. Ya, biarkan iso dia ngerasani mana, lah iso kita eling no. Temen gak eling ya biar diajar alibata sak eling ya biar diajari tajwid ambek guru kita itu. Kok moro anak ya dirasani, kata dijelek-jelek, nah itu nggak boleh. Nah nanti kemanfaatan ilmu akan terasa pada saat awake dhewe wis menginjak dewasa, awake wis terjun ke masyarakat, iku wis krasa. Awake dhewe iso njaga sembahyang 5 waktu, iso njaga ucapan kita nggak sampai ngomong kotor. Iku mulai krasa manfaat ilmu ternyata di situ muncul. Ada yang ngelakoni elek, ternyata eling guru wurung. Nah, memuliakan mereka para guru itu termasuk tawaduk, termasuk akhlak yang mulia. Dan timbangan amal nanti di akhir sing abot itu kok akhlakul karimah itu, ya. Ya salat kita ditimbang. Al-Qur'an yang diwaca mendina juga ditimbang, wiridan ditimbang. Cuma sing paling abot itu apa? Timbangan akhlak ya. Ade sopan santun nang wong. Iku ono pahala iku. Mboten sia-sia ndak. Ini gak rugi dengan memuliakan orang lain mboten. Terusannya wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah sing paling terakhir, khotamul anbiya wal mursalin, ya, penutup para nabi, penutup para rasul. Sama dengan Nabi Muhammad itu enggak ono nabi mana, enggak ono.
ono ngaku nabi, itu bukan nabi, itu nabi palsu. Andai saja sekalipun sahabat ya kan, zamani Rasulullah, kok ngaku nabi, itu nabi palsu. Ya, satu contoh nabi palsu, zamani kanjeng Nabiin namanya Musailamah Al-Kadzab. Itu setelah wafat Rasulullah. Musailamah Al-Kadzab ngaku Rasul, tapi dihukum mati. Ya, di Indonesia memang nggak ada hukum mati, paling hukum penjara, hukum bersih hidup itu seumur hidup. Hukum mati untuk mereka sing kenemenen di Indonesia itu ada, tapi tidak menghukum mati seperti itu. Dan Nabi Muhammad niki ya, di samping beliau itu nabi pungkasan, ya beliau itu punya satu mukjizat yang besar sampai sekarang bisa kita rasakan, itu Al-Quran. Dan Al-Quran itu nggak bisa ditirukan oleh siapapun. Ya. Jumlah ayatnya 6.666 ayat. Nah, kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, harus yakin. Nah, terus yang kedua, arkanul Islam adalah iqamus sholah, melaksanakan, mendirikan sholat. Jadi sholat 5 waktu kita laksanakan sepenuhnya. Kita laksanakan setiap hari secara kontinu, istiqomah. Enggak pernah satu kali pun kita meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, sudah sering kita terangkan masalah sholat 5 waktu. Ternyata pahala sholat itu sangat besar sebenarnya aslinya, cuma tidak kita sadari. Bahkan yang nanti pertama kali dihisab di hari yaumul qiyamah adalah sembahyang sholat. Ya, ini semaksimal mungkin kalau kita bisa ke masjid, disempatkan. Yang ngatur waktu kita sendiri, bukan pekerjaan kita. Jadi wisuk tahun mari itu kok pasar mari belanja, nah, sempat nang masjid Darussalam dan sebagainya, masjid Amprong, mau sempatkan untuk jamaah. Jangan lihat imam sopo, Pak Saran Gusti Allah. Kadang-kadang imam ono sing distel bacaan Quran di fase, ono sing distel Al-Quran gak sibro fase. Bapak wis takdir Gusti Allah jan sulit. Nek gak fase di fase sono sulit. Iya. Nek sing wis kadung fase, memang lisannya diciptakan seperti itu fase. Kalau bacaan Al-Quran gak bodoh ambil moco kitab yang lainnya gak sama. Beda. Sholat jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, terus tane wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Ya, mengeluarkan zakat, yaitu zakat fitrah. Malam beliau jadi kok paling utama zakat fitrah itu ada dikeluarkan pada saat setelah terbenamnya matahari sampai besok pagi di saat imam khotib naik mimbar terakhir zakat fitrah. Nah, misalkan mulai awal Ramadan kata zakat fitrah boleh, tapi waktunya kurang afdal, kurang utama. Berikan zakat fitrah itu nanti pada para fakir miskin. Nah, kalau fakir ono nggak di kampung, berarti fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, terus gak bisa nyukupi keluarganya. Kan ono janda sepuh, terus gak kerja, karena sing golekno, ya kayak kebutuhannya kurang, itu masuk kategori fakir. Meskipun omai gedong misalkan, tapi dia gak ada apa-apa, jadi fakir. Ya, miskin, punya pekerjaan tapi gak cukup untuk kebutuhan keluarganya, kerja deh. Ya, bayarannya 10.000 setino, sementara kebutuhannya 30.000. Oleh bayaran 10.000 sama nih, nggak cukup tadi. Nah, juga zakat itu dikeluarkan untuk rojokoyo, hewan kita gunakan untuk sembelih kurban, ya, seperti unta itu ono zakatnya, sapi juga ada zakatnya, kambing juga ada zakatnya. Nah, terus ini yang keempat, wasaumu Ramadan, poso di bulan suci Ramadan. Itu masuk rukun daripada Islam.
sebagai seorang muslim iso itu sampai meninggalkan poso meskipun 1 kali, karena meninggalkan 1 poso 1 kali itu misalkan digawe nyaur 1 bulan nggak cukup. Jadi eman-eman terus kerja keras ya apa sementing tetap poso untuk Ramadan lagi. Untuk poso sunnah dengan terserah ambil tanggal lahirnya boleh, hari lahirnya boleh, akan lahirnya Kamis Pahing, poso dina Kamis Pahing boleh, atau poso tanggal 1 boleh 1, poso tanggal 15 Jawa boleh, poso tanggal 30 bulan Jawa boleh, atau Senin Kemis tidak sunnah. Orang sing ahli poso Senin Kemis itu diberi kecerdasan oleh Gusti Allah, akali lipat. Terus atau poso Daud boleh, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, saya poso mending enggak, nonton terus biasanya poso Daud. Nah tentunya yang dimaksud sini termasuk rukun Islam adalah puasa bulan suci Ramadan, jangan sampai ditinggalkan. Nah, terus yang kelima adalah hajjul bait, yaitu pergi haji ke Baitullah bagi sing mampu, ya, mampu berjalan nih, mampu sangguwe dan sebagainya, kesehatan yang memenuhi syarat dan sebagainya. Ya, iso haji sing umum ae. Apa masyarakat antri didik, ya syukur lek kuat punya uang banyak silakan ikut haji plus boleh, asalkan sumbernya jelas. Ngoten lah ini ya kali wis kadang bayar 250 juta ternyata gak pas tujuan, ternyata kita di di Malaysia, di Turki dan sebagainya, gak sampai Mekah. Jadi 5 rukun Islam ini usahakan kita jaga temenanan ya sampai akhir hayat kita ya. Jadi pelan-pelan belajar, pelan-pelan benahi awak ya, terutama saya ini kan termasuk tanggal awal di tahun Hijriah kan, 1445. Pada saat bulan-bulan ini, bulan Asyura ini adalah bulan di mana banyak pengampunan dosa. Ya. Itu soalnya orang-orang Islam itu banyak diampuni Gusti Allah. Makanya kalau kemarin saya baca akhir tahun, doa akhir tahun, terus doa awal tahun, nah itu setan kabeh bodoh jerit. Nah, kok jerit ngudos tahun gagal entek kabeh. Ngudung setahun wis kadang berhasil, ternyata sepuro kabeh Gusti Allah tuh. Jadi setan getun. Sama dengan kita ketika kita makan, setan itu siap ikut makan. Kalau kita nggak baca bismillah, maka setan ini lemu. Setan ini warak. Ini masuk entek tapi gak berkah. Gak baca bismillah. Nah, kalau kita lupa baca bismillah, terus di tengah-tengah eling, bacalah bismillahi awalahu akhirahu. Nah, seketika itu juga setan yang semula lemu jadi kempes badannya, kurun dada. Lagi naik lafaz bismillah gimana? Nah, mari baca alhamdulillah. Dan manfaat barokah di dia. Ya. Baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا قوما وأهلنا زوجتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل السنة والجماعة القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الفسق والضير والبدع الظالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bila gundah gulana hati ingin menikah, pergilah cepat ke kantor KUA. Bila ada suara terbang cantik bergema,
Tandanya ada tetangga menikah. Malam-malam